Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya belajar bareng dengan Arwin Suripto ya di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tentunya di pertemuan yang kesekian, kita ketemu lagi dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan tentunya ya. Itu yang paling utama. Saya sekarang sedang berada di halaman belakang rumah nih. Ada kebun ya. Nah, di sini masih seger ya, udaranya masih sejuk. Saya berada di kawasan puncak ya. Tentunya udaranya masih dingin ya. Dan tentunya juga kalau di kebun nih, saya dari tadi cocok nyamuk ya, cocok ringit, banyak sekali nyamuk, ada ulat juga banyak di sini. Kalau ada yang mau ke sini silakan, ulatnya banyak nih. Tinggal ambilin aja ulatnya. Kalau yang mau ya, ini bisa dibudidayakan untuk ulat, bisa menjadi makanan ternak ataupun apapun ya. Baik. Pada pembahasan kali ini mungkin kita akan membahas materi lanjutan ya kalau tidak salah kita lanjutkan kembali materi yang kemarin, analisis pasar. Nah, kemarin juga ada beberapa yang belum kita jelaskan ya, tentunya ada pasar monopoli, ada pasar monopolistik, ada pasar oligopoli. Nah, itu yang belum kita jelaskan. Nanti sebelum kita memulai pembahasan selanjutnya tentang analisa pasar, tentunya kita akan bahas ketiga jenis pasar tadi dulu ya. Ada apa? Pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Mohon disimak. Saya akan jelaskan ketiga pasar tersebut. Yang pertama adalah pasar monopoli, bukan mainan ya, tapi pasar monopoli di sini adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan tunggal, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli: yang pertama, sumber daya kunci dikuasai oleh perusahaan tunggal. Yang kedua, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Yang ketiga, biaya-biaya produksi menjadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal yang membuat produk itu daripada banyak produsen. Yang keempat, hanya satu penjual dan banyak pembeli. Yang kelima, tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Keenam, rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Yang ketujuh, pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang. Yang kedelapan, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Yang kesembilan, harga ditentukan oleh perusahaan. Nah, sebagai contoh pasar monopoli yaitu perusahaan listrik negara dan Pertamina. Selanjutnya adalah pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik sebagai berikut. 1. Terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak dalam persaingan sempurna. Yang kedua, terdapat diferensiasi atau perbedaan produk. Yang ketiga, penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang keempat, terdapat persaingan yang ketat dalam kualitas dan iklan. Yang kelima, kebebasan keluar masuk. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis. Berikut adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Silahkan disimak. Nah, inilah sebagai contoh produk di pasar oligopoli. Buat teman-teman jangan lupa ya
absen juga di kolom komen ya, sertakan nama dan kelas kalian masing-masing, karena yang menyaksikan video ini bukan kalian dari satu kelas doang ya, tapi melainkan dari beberapa kelas. Jadi jangan sampai nanti tertukar untuk kelasnya, kelas berapa, dan itu akan saya rekap sendiri. Oke? Jadi jangan lupa absen selalu setiap di tayangan video yang saya buat. Oke? Dan juga jangan lupa buat resume di akhir pembelajaran atau catatan kecil ya, nanti dikumpulkan ke sekolah ketika ada instruksi dari sekolah tentunya. Dan jangan lupa selalu semangat ya, meskipun belajar dari rumah, dan ini pun saya belajar dari kebon ya, meskipun berjuang dengan nyamuk-nyamuk ya di cuaca air ringit nih, tetapi tetap tidak mengalahkan semangat saya untuk terus menebar ilmu yang saya ampuh juga, ilmu yang saya miliki dan untuk kalian semuanya. Dan mudah-mudahan kalian bisa menangkapnya dengan sebaik-baiknya. Oke, simak terus. Oke, kali ini saya ditemenin sama si Ompong ya. Ini anak saya yang pertama. Namanya siapa? Namanya? Masa nggak tahu? Hah? Nggak tahu. Atau itu lihat tuh ke sana. Nih namanya Yumna Zahra, anak saya yang pertama dan yang paling Yang cerewet. pertama namanya Ali. Itu mah yang kedua. Yang Nah, ke itu ada satu kamu. Ini yang ke satu, namanya Yumna Zahra, sekolah di TK TK Alfadilah. Alfadilah. Oke, udah ya. Nah, kayaknya mau belajar. Dadah. Dadah. Oke, itu iklan ya. Sebagai intermezzo untuk kalian semua agar tetap semangat. Anak saya dia semangat dalam belajar dimanapun. Oke, mau di kebun, mau di hutan, ataupun dimanapun lah, pokoknya tetap semangat dalam belajar. Oke. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang analisa pasar. Oke, apa sih analisa pasar? Apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Oke. Analisa pasar adalah suatu kegiatan penganalisaan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisa pasar ini menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan fondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Kesuksesan bisnis akan berpengaruh terhadap seberapa baik dan tepat analisa pasar yang dilakukan. Nah, itu tadi pengertian dari analisa pasar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang analisa pasar, dan saya pun sudah menyiapkan table of content dari menganalisa pasar itu sendiri ya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan dalam menganalisa pasar tentunya. Nah, langkah analisa pasar kita jabarkan sebagai berikut ya dalam table of content yang saya sudah buat, yaitu 1. Menentukan pasar yang relevan. Suara ayam. Yang kedua adalah menganalisa permintaan primer. Yang ketiga, menganalisa permintaan selektif. Yang keempat, menetapkan segmentasi pasar. Yang kelima, menganalisa persaingan. Dan yang terakhir adalah identifikasi target potensial. Nah, itu nanti akan kita bahas satu per satu. Oke, setelah itu di table of content selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang manfaat analisa pasar itu sendiri untuk apa sih. Oke, yang tentunya ini sudah saya jabarkan juga ya. Ada beberapa nanti poin-poin yang akan saya jelaskan. Di antaranya manfaat analisa pasar itu sebagai ataupun untuk mendapatkan konsumen, lalu melihat persaingan, terus memanfaatkan peluang, terus mengurangi resiko apapun, terus rencana ya, penentuan rencana jangka panjang, terus menjadi tren bisnis. Nah, ini tren bisnis ataupun perencanaan bisnis itu kan harus suatu saat bisa menjadi sebuah tren di dalam bisnis itu sendiri. Oke, dan yang terakhir adalah mendapatkan keuntungan dengan cepat. Siapa sih yang nggak mau untung dengan cepat, ataupun minimal balik modal ya, balik modal dengan cepat. Oke, nanti akan kita bahas satu per satu. Langkah analisa pasar yang pertama yaitu menentukan pasar yang relevan.
Dalam melakukan analisa pasar, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami pasarnya terlebih dahulu. Umumnya terdapat banyak jenis produk yang diminati oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar produk yang ada di pasaran memiliki pilihan alternatif lain. Contohnya saja dalam bidang transportasi. Garuda Indonesia dan Citylink adalah maskapai penerbangan yang bisa menjadi substitusi satu sama lainnya. Sedangkan kereta api adalah menjadi pilihan alternatif bidang transportasi pesawat terbang. Yang kedua, menganalisa permintaan primer. Nah, dari contoh pesawat terbang versus kereta api tersebut, Anda bisa melakukan analisa terhadap konsumen tersebut. Faktor apa yang menjadikan mereka memilih salah satu transportasi tersebut? Yang ketiga adalah menganalisa permintaan selektif. Dalam hal ini, Anda harus bisa melakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek. Apa yang menjadi dasarnya? Yang keempat yaitu menetapkan segmentasi pasar. Jika semua data sudah terkumpul, Anda hanya perlu mengelompokkan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai agar produk yang Anda miliki tidak salah sasaran. Yang kelima yaitu menganalisa persaingan. Anda bisa membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang Anda miliki, agar nantinya produk Anda tidak kalah bersaing saat berada di pasaran. Cari semua kelebihan dan kelemahan dari produk pesaing. Kemudian, implementasikan kepada produk yang Anda miliki sehingga Anda memiliki produk yang lebih baik daripada pesaing tersebut. Yang keenam adalah identifikasi target potensial. Jika semuanya sudah Anda lakukan, langkah terakhir adalah melakukan identifikasi konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang Anda miliki. Nah, itu tadi penjelasan tentang langkah dalam analisa pasar. Kurang lebih ada 6 penjelasannya ya, ada 6 langkah dalam analisa pasar. Nah, selain ataupun setelah kita melangkah-langkah dalam analisa pasar itu sendiri, lalu apa sih manfaat dari analisa pasar itu sendiri? Nah, ini penjelasan tentang manfaat dari analisa pasar. Manfaat analisa pasar yang pertama yaitu mendapatkan konsumen. Dengan melakukan analisa pasar yang benar, Anda akan lebih mudah dalam mendapatkan konsumen, karena produk yang Anda jual sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, melihat persaingan. Saat Anda membuka bisnis, bisa jadi sudah ada pesaing bisnis yang membuka bisnis sama dengan Anda lebih dahulu. Dengan analisa pasar, Anda bisa mengetahui tentang kelemahan dan kelebihan pesaing dari bisnis Anda, sehingga Anda bisa mengalahkan bisnis yang sudah ada tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Salah satu cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada adalah dengan membedakan dengan produk yang sudah ada di pasaran. Dengan melakukan analisa pasar, Anda bisa mengetahui peluang apa yang masih jarang pesaingnya dan prospek kedepannya dengan baik. Yang keempat, mengurangi resiko. Setiap bisnis pasti ada resikonya masing-masing. Dengan analisa pasar, Anda bisa mengurangi resiko yang terjadi, mulai dari kegagalan produk hingga resiko gagal bisnis. Tetapi dengan melakukan analisa pasar, resiko tersebut akan berkurang, bahkan bisa Anda hindari. Selanjutnya, rencana jangka panjang. Melakukan analisis pasar, Anda akan mengetahui langkah-langkah jangka panjang ke depan untuk menjalankan bisnis. Dengan memiliki rencana bisnis yang baik, Anda tidak akan kebingungan dalam menentukan langkah untuk bisa meraih kesuksesan. Selanjutnya adalah menjadi tren bisnis. Analisa pasar yang dilakukan juga memberikan manfaat bagi bisnis, terutama memunculkan ide-ide baru yang bisa menjadikan bisnis Anda sebagai trendsetter pebisnis lainnya. Jika Anda sudah menjadi trendsetter, maka penjualan bisnis Anda akan semakin meningkat dengan pesat. Yang terakhir yaitu mendapat keuntungan dengan cepat.
Manfaat yang terakhir dalam proses analisa pasar adalah mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dibanding tanpa melakukan proses analisa pasar. Oke, masih bersama saya ya, tentunya di kebun stroberi nih. Nah, ini juga bisa menjadi perencanaan bisnis nanti ke depannya untuk kalian ya. Bagi siapapun yang berminat untuk membudidayakan stroberi, di sini banyak bibitnya, silakan. Nanti kalian bagi yang hobi ataupun minat untuk membudidayakan tanaman stroberi, silakan bisa kalian budidayakan juga di rumah. Oke, dan mudah-mudahan bisa menjadi peluang bisnis nantinya. Oke, bagus. Oke, baik. Tadi beberapa yang sudah kita jelaskan tentang pengertian analisa pasar, lalu langkah-langkah dalam menganalisa pasar dan manfaat analisa pasar itu sendiri. Oke, lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang segmentasi pasar. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di marketing nih, ini sudah pernah juga belajar, ataupun yang di OTKP juga ya, selintas sudah pernah mempelajari tentang segmentasi pasar atau STP ya. Ada segmentasi, target, and positioning. Nah, itu 3 hal yang akan kita bahas untuk materi selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bila masih ada yang belum dipahami, silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom komen. Ya, jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian masing-masing. Oke, tentunya dalam penyampaian jika masih ada kekurangan itu semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan saya sendiri mohon maaf. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.